Aku mengerti, Adira mengangguk. Keluarga Geraldine dapat menggertakmu, tetapi keluarga Leonard akan selalu mendukungmu. Setelah membebaskan dirimu dari keluarga Geraldine dan menikah dengan keluarga Leonard, aku bertanya-tanya bagaimana reaksi para reporter dan keluarga Geraldine. Sudah hampir waktunya, ayo bersiap-siap untuk keluar, sang stylist mengingatkan sambil membantu Alexa mengenakan anting terakhirnya. Pantas saja kamu model terkenal. Aku belum pernah melihat tubuh yang lebih cantik darimu. Demi konferensi pers kali ini, Lucas benar-benar memeras otak. Karena dia tahu bahwa Kenzie memiliki harapan yang tinggi, dia memilih aula besar di dalam hotel termewah di Indonesia, The Serai. Dia juga memiliki kendali penuh atas keseluruhan acara dan memiliki kriteria ketat bagi wartawan yang diizinkan masuk. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Mandala untuk artis lain. Segera setelah berita konferensi pers menyebar, semua orang mulai menyebarkan desas-desus bahwa ini adalah tanda dukungan Kenzie untuk Alexa. Namun, tidak ada yang mempertimbangkan, karena pengumuman keluarga Geraldine datang begitu tiba-tiba. Bagaimana mungkin Mandala mengatur begitu banyak hal secara mendadak? Tanpa sepengetahuan mereka, konferensi pers hari ini sebenarnya sudah lama diselenggarakan oleh Kenzie. Itu dimaksudkan untuk pengumuman pernikahannya dan Alexa. Karena keluarga Geraldine mengungkapkan pikiran mereka, hanya tepat baginya untuk memberikan tanggapan. Jam 6:30 malam, Kenzie baru saja selesai bekerja dan tiba di hotel. Saat dia melangkah ke ruang tunggu, dia melihat Alexa berdiri di dekat jendela. Dia menanggalkan jaketnya dan memakaikannya di sekelilingnya. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkanmu, Alexa berkata sambil menekankan pipinya ke pipi Kenzie. Aku sedang memikirkan masa depan kita bersama. Memikirkan untuk bersama selama beberapa dekade berikutnya membuatku merasa hangat dan beruntung. Setelah mendengar tanggapan Alexa, Kenzie memutarnya dan meraih tangannya. Setelah kami mengumumkan pernikahan kami, kamu akan tetap menjadi Alexa yang sama. Kamu tidak perlu melakukan perubahan apapun untukku. Kamu dapat terus berjalan di atas landasan pacu dan bertindak. Saya bersedia menjadi manajer pribadimu selama sisa hidupmu. Haruskah menyiapkan kontrak seumur hidup? Apakah kamu tidak membaca kontrakmu dengan benar? Itu berlaku sampai 50 tahun setelah kematianmu. Alexa berdiri berjinjit dan mencium bibir Kenzie. Dia kemudian mengaitkan lengannya di lehernya. Sudah hampir waktunya. Biarkan aku membantumu berganti pakaian. Apakah kamu terluka oleh apa yang dilakukan keluarga Geraldine hari ini? Kenzie bertanya sambil memegang tangan Alexa dan berjalan bersamanya ke ruang ganti, menggulung lengan bajunya saat dia pergi. Daripada mengatakan saya terluka, saya akan mengatakan saya lebih marah dan frustrasi. Tapi, saya tahu kamu akan segera membalas dendam untuk saya. Alexa membantu Kenzie melepas jaketnya dan kemudian membuka kancing kemejanya, memperlihatkan otot maskulinnya. Aku senang kau tahu. Pipi Alexa memerah saat dia bertanya, apakah kamu tidak lelah berlarian karena aku? Ya, Kenzie mengangguk. Tapi, kupikir itu sepadan. Aku bersedia menjadi lelah ini dan kuharap aku bisa menjadi lelah selama sisa hidupku. Alexa membantu Kenzie mengenakan jas hitamnya dan melihat pola awan keemasan di lengan bajunya. Dia tiba-tiba menyadari, pakaian mereka satu set. Setelan retro yang terinspirasi oriental menempel pada kerangka tubuh Kenzie, membuatnya terlihat sangat tinggi dan mulia. Adapun wajahnya yang sangat tampan, terlihat sangat menarik di bawah pencahayaan hotel. Ini adalah Kenzie yang membuat Alexa terpesona, Kenzie yang dia sembah, hadiah paling berharga yang dia terima dari Tuhan. Sudah cukup banyak waktu. Aku akan keluar dulu dan Adira akan membawamu keluar sebentar lagi, Kenzie meyakinkan. Kenapa harus keluar dulu? Alexa tidak mengerti. Aku punya beberapa masalah pribadi untuk ditangani.
Jadilah gadis yang baik dan tetaplah di sini sekarang. Setelah berbicara, Kenzi mencium dahi Alexa. Apakah aku sudah memberitahumu bahwa kamu terlihat cantik malam ini? Tidak, kamu tidak melakukannya. Jujur kamu cantik. Setelah berbicara, Kenzi mengulurkan tangannya dan menarik Alexa ke pelukannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya melepaskan. Di dalam aula mewah, sebagian besar media Indonesia sudah berkumpul. Mereka telah menghadiri banyak konferensi pers di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya menghadiri konferensi yang begitu megah dan mewah. Demi Alexa, Kenzi benar-benar melakukan hal seperti ini. Patut ditunjukkan bahwa seseorang bisa mendapatkan gambaran kasar tentang seberapa banyak Kenzi menyayangi Alexa dari apa yang mereka lihat hari ini. Di dalam aula hotel, sebuah podium didirikan. Di belakang podium berdiri Lukas mengenakan setelan retro berkerah biru, terlihat sangat serius. Jelas untuk melihat betapa pentingnya konferensi pers hari ini dengan melihatnya. Hari ini, selain mengklarifikasi latar belakang keluarga Alexa, kami juga memiliki kabar baik lainnya untuk dibagikan. Saya harap semua orang dapat tetap bersabar. Untuk saat ini, tolong sambut Tuan Kenzi ke atas panggung. Para wartawan tercengang. Awalnya membuat Lukas menjadi tuan rumah konferensi pers sudah menjadi masalah besar karena dia adalah wakil Tuan Mandala. Siapa sangka, Kenzi juga akan muncul secara pribadi. Sesaat kemudian, Kenzi muncul dari belakang panggung dan berdiri di depan semua orang. Semua wartawan memperhatikan pakaian Kenzi, dan bisa melihat dia melihat konferensi pers dengan sangat penting. Tetapi, tidak hanya terlihat seperti dia ada di sini untuk mengklarifikasi sesuatu. Sepertinya dia ada di sini untuk menghadiri semacam upacara. Kenzi menghadapi media. Setelah menyapu pandangan gelapnya ke seberang aula, dia akhirnya angkat bicara. Izinkan saya memberikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu. Akan ada beberapa pengumuman pada konferensi pers hari ini dan informasinya mungkin sangat banyak. Kamu harus pergi dari sini dengan materi yang cukup untuk mengisi beberapa berita utama di hari-hari mendatang. Para wartawan tertawa, mengira Kenzi sedang bercanda. Tapi, keingintahuan mereka terpicu saat mereka terus mendengarkan dengan saksama. Pertama, mengenai kelahiran Alexa, saya ingin mengklarifikasi secara resmi bahwa dia memang dilahirkan dalam keluarga Geraldine, bukan putri tiri dari hubungan lain. Darah yang saat ini mengalir melalui tubuhnya adalah darah keluarga Geraldine. Hah, ya Tuhan, apakah ini benar? Apakah Tuan Kenzi menamparkan wajah keluarga Geraldine? Jika Alexa benar-benar putri dari keluarga Geraldine, mengapa mereka tidak mengakuinya? Mungkinkah ibu Alexa benar-benar seorang simpanan? Media gempar saat mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan mendiskusikan masalah ini. Banyak dari mereka tidak mengerti apa niat Kenzi untuk mengungkapkan kebenaran ini. Kedua, apapun yang disembunyikan ibu Geraldine di lemarinya, itu adalah masalah di masa lalu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alexa. Jika ada yang memulai rumor atau menyebarkan hinaan, begitu ditemukan, Mandala pasti akan menghukum mereka secara hukum. Kenzi memandang semua orang dan perlahan mengangkat tangan kirinya, memperlihatkan cincin kawin di jarinya. Dengan suara nyaring, dia menyatakan, atas nama istriku, Alexa, dengan ini aku secara resmi mengajukan tuntutan hukum terhadap keluarga Geraldine. Saat mengucapkan kata istri, Kenzi sengaja berhenti sejenak untuk menyorotnya. Istri apa? Cepat, ambil beberapa foto. Katanya istri. Para reporter di tempat kejadian menjadi gila saat mereka dengan panik mengambil kamera mereka. Cepat. Apakah kalian mendengar apa yang baru saja diumumkan oleh Kenzi? Dia menyebut Alexa sebagai istrinya. Apakah mereka menikah? Mereka sudah menikah kan?
Cukup adil bahwa keluarga Geraldine ingin mempertahankan harga diri mereka, tetapi secara resmi menyangkal hubungan apapun dengan Alexa, dan mengklaim bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah hanya untuk mencapai motif mereka, telah sangat menyakiti istri saya. Karena keluarga Geraldine tidak terikat oleh moral, saya tidak punya pilihan selain menghukum mereka dengan metode hukum. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.